Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi selaku salah satu pendiri dari Guru Inovatif Indonesia. Kemudian Bapak Dr. Adisel yang mungkin hari ini belum bisa hadir. Dan juga Bapak Robert tadi yang hari ini akan menggantikan Bapak Adisel untuk menyampaikan materi malam ini. Untuk kegiatan malam ini merupakan rangkaian kegiatan hari ketiga yang sudah kita laksanakan selama beberapa hari yang lalu. Di hari yang pertama, di hari Sabtu sudah kita bahas mengenai konsep dasar dari penelitian etnografi. Kemudian di hari berikutnya, hari Selasa, kita sudah bahas bagaimana mengumpulkan data dan menganalisis data dari penelitian etnografi. Dan hari ini kita akan lanjutkan materinya. Mungkin sedikit saya rangkum dari 2 hari yang pertama. Inti yang pertama adalah di hari pertama, penelitian etnografi adalah suatu penelitian yang mengkaji suatu budaya, bisa budaya di sekitar kita ataupun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di suatu masyarakat tertentu. Nah, pada hari kedua dilanjutkan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data. Secara mudahnya adalah mengumpulkan data dari penelitian etnografi dapat Bapak Ibu lakukan dengan beberapa cara yang seperti penelitian kualitatif pada umumnya, yaitu dengan cara salah satunya yang mudah adalah observasi, bisa wawancara beberapa tokoh kunci, narasumber, atau bisa Bapak Ibu juga dapat gunakan angket, atau juga bisa dokumentasi. Sebenarnya simpel sekali ya, bisa dokumentasi, angket, wawancara, dan observasi. Dan itu adalah beberapa cara yang sering dilakukan untuk mengambil data dari penelitian kualitatif. Kemudian untuk menganalisis data, sudah dibahas kemarin, yaitu dianalisis secara kualitatif. Teknik analisisnya hampir sama dengan penelitian-penelitian kualitatif yang lain, yaitu menganalisis secara mendalam hasil-hasil dari baik wawancara, observasi, dan yang lainnya. Tidak perlu menggunakan software tertentu, yang jelas dengan hasil itu Bapak Ibu mengaitkan hasilnya dengan kondisi di lapangan dan juga teori dan juga bisa dikaitkan dengan penelitian yang relevan. Itu adalah gambaran dari penelitian etnografi. Mungkin sedikit gambaran lagi, saya kebetulan di sini juga pernah beberapa kali sudah meneliti etnografi dalam bidang matematika, karena bidang saya matematika Bapak Ibu, jadi mengaitkan budaya menjadi suatu bentuk matematika. Jadi budaya yang ada di sekitar kita ternyata ada unsur matematikanya, begitu. Nah, cuma memang dalam budaya sebagian orang mungkin belum paham kalau ada unsur matematika di itu, dalam budayanya itu. Tetapi mereka sudah menggunakannya. Nah, itulah yang kita teliti dan kita simpulkan bahwasanya ada unsur matematika ini dalam budaya itu. Nah, itu contoh, salah satu contohnya seperti itu. Contohnya apa? Ya misalkan perhitungan tanggal Jawa gitu ya, atau mungkin kalau dalam seni-seni juga bisa. Seni musik misalkan bagaimana musisi lokal, musisi daerah memainkan musiknya, bagaimana lompatan nadanya, bagaimana dikaitkan dengan matematika, apakah ada polanya, gitu. Jadi pengkajian-pengkajian seperti itulah yang disebut dengan etnografi, mengaitkan suatu budaya dan bisa juga dikaitkan dengan bidang ilmu yang lain. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk hari ini, sekali lagi bahwasanya kami minta maaf bahwasanya untuk Bapak Dr. Adisel untuk hari ini belum bisa hadir karena ada halangan. Di sini untuk narasumber kami sudah hadirkan salah satu ahli juga yang teman dari Bapak Dr. Adisel, yaitu Bapak Robert tadi. Beliau juga dosen dari Universitas Islam Negeri Bengkulu. Beliau juga expert dalam bidang penelitian kualitatif, khususnya fenomenologi dan juga komunikasi. Nantinya beliau akan menyampaikan materi sekitar 40 sampai dengan 50 menit, kemudian nanti dilanjutkan tanya jawab. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya langsung saya beri kesempatan untuk Bapak Robert tadi untuk menyampaikan materi malam ini. Silakan Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam bagi Bapak Ibu semua. Seperti tadi yang sudah diantarkan oleh Pak Randi, malam ini saya diminta untuk sebenarnya bukan menggantikan ya, karena kebetulan Pak Dr. Adisel malam ini ada kegiatan, maka saya diminta untuk menyampaikan materi tentang bagaimana menulis ya artikel penelitian etnografi. Itu mungkin itu yang diamanatkan kepada saya. Tentu ini ada sebuah apresiasi bagi saya. Saya sangat bergembira bisa kenal dengan Bapak Ibu peserta. Ya, mudah-mudahan apa yang kemudian yang diharapkan oleh Bapak Ibu ya bisa terpenuhi. Dan apa yang akan saya sampaikan sebenarnya lebih kepada pengalaman-pengalaman saya di bidang penulisan artikel dan penelitian kualitatif. Boleh jadi di antara peserta mungkin ada yang lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak berkaitan dengan penelitian etnografi, tapi pada posisi ini saya hanya memfasilitasi ya, memfasilitasi Bapak Ibu peserta untuk kemudian kita mereview ulang gitu ya, bagaimana cara menulis artikel berdasarkan hasil penelitian. Itu sebagai informasi awal. Tidak berlama-lama, saya kira saya akan langsung. Oh, ini ada yang raise hand. Silakan dulu Pak Ibu. Oh, enggak jadi ya. Saya share materi ya Bapak Ibu. Ini. Baik, jadi seperti tadi yang saya sampaikan di awal, saya diminta untuk menyampaikan tentang bagaimana cara menyusun artikel ilmiah penelitian etnografi. Sebenarnya kalau kemudian kita berbicara tentang artikel ilmiah itu lebih kepada sebenarnya bagaimana kita ya melakukan perasan ya atau mencari intisari dari laporan lengkap, katakanlah misalnya penelitian etnografi itu sebagai bagian dari karya monograf gitu ya. Kita susun secara padat, kemudian kita sesuaikan jumlah halamannya itu sesuai dengan apa yang ada dalam aturan sebuah jurnal penerbit. Makanya kadang-kadang kalau kita menyusun sebuah artikel, beda-beda kadang halamannya, ada yang 8 halaman, ada yang 10 gitu ya, ada yang 15, itu kembali lagi kepada jurnal mana yang kemudian yang kita acu atau yang kita tuju dalam sebuah penulisan karya ilmiah atau produknya tadi ada artikel ilmiah. Nah, itu kalau kemudian kita secara konsep melihat sebenarnya artikel ilmiah itu apa. Itu sebagai dasar awalnya ya, Bapak Ibu ya, sebelum kita menulis sebuah artikel. Artinya kita tahu dulu gitu, artikel ilmiah itu apa. Karena artikel itu kan boleh jadi ada jenis yang lain yang sebenarnya dia masuk pada misalnya karya ilmiah populer, bukan karya ilmiah yang dihasilkan berdasarkan hasil sebuah kajian yang empiris dan panjang gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini kalau kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di awal sebagai pengantar, sebelum kita masuk pada ranah bagaimana kemudian kita menulis sebuah artikel ilmiah pada konteks penelitian etnografi, kita bisa melihat ada dua jenis karya ilmiah itu sebenarnya sebagai. Untuk share screen-nya Bapak, mohon maaf belum jalan sepertinya. Masih ikut PowerPoint yang belum full screen. Begitu ya, sebentar. Ya. Di share screen ulang aja Bapak. Oke ya. Itu belum juga ya? Belum Bapak, sebentar. Saya di stop dulu aja terus share screen ulang. Oke ya. Itu udah nampak? Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Untuk full screen-nya ada kelihatan juga? Sebentar Bapak. Belum, masih ikut yang tadi. Mungkin yang tadi belum tertutup sepertinya. Atau langsung menampilkan seperti ini, nggak apa-apa. Ini aja ya? Ya, langsung gitu, nggak usah full screen, nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Jadi saya ulang ya, seperti tadi, seperti saya sampaikan di
di awal bahwa sebenarnya kalau bicara tentang artikel ilmiah itu sebenarnya bagian dari karya ilmiah gitu ya. Nah, karya ilmiah itu ya, artikel ilmiah ini sebenarnya didapatkan dari dua sumber sebenarnya. Ada yang berdasarkan laporan hasil penelitian, ya, ada juga yang dia berdasarkan bukan laporan hasil penelitian dalam bentuk pemikiran misalnya. Kalau di dalam ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu kebahasaan itu kan misalnya ada artikel yang berdasarkan kajian gitu ya, atau berdasarkan pemikiran dalam bentuk misalnya bagaimana melihat sebuah masalah itu ya berdasarkan studi literatur saja gitu. Tidak pada ranah kemudian bagaimana melakukan penelitian sampai ke lapangan atau misalnya walaupun menggunakan literatur tapi tidak pada misalnya melihat berdasarkan tahapan-tahapan penelitian yang runtut tadi gitu ya. Nah, maka di sinilah kemudian ada dua tadi ya artikel tadi, ada yang dia berdasarkan hasil penelitian, ada yang berdasarkan bukan dari hasil penelitian, dan ada juga karya ilmiah itu yang sifatnya populer gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sering baca di koran, misalkan ada seperti opini atau apa, itu kan lebih ke populer dia, ya karya ilmiah juga tapi dia populer ya, tidak terikat secara misalnya ketat pada aturan-aturan yang melekat pada sebuah prosedur penerbitan karya ilmiah. Nah, etnografi juga sama. Etnografi itu sebenarnya lebih kepada sebuah aktivitas kegiatan penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya, dengan melihat sebuah misalkan kelompok masyarakat tertentu atau kelompok budaya tertentu, bagaimana aktivitas-aktivitas budaya itu tadi berkembang pada kelompok tersebut. Nah, dari sudut pandang apa kita melihatnya, nah maka nanti sebenarnya kecenderungan dalam penelitian etnografi itu lebih pada misalnya fokus kita kemana gitu. Fokus kita kemana dalam melihat kajian budaya di tengah masyarakat tadi. Nah, itu yang kemudian yang membedakannya. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, bagaimana sebenarnya kita memulai sebuah tulisan tadi gitu ya, atau menulis sebuah artikel. Nah, pertama ya, kita kemudian harus mengenal ragam data jurnal dan merelakan diri untuk mengikuti tradisi jurnal. Nah, banyak kita kadang-kadang menulis itu ya, maaf Bapak Ibu ya, mungkin pengalaman saya juga, ketika kita menulis sebenarnya kita itu menulis saja yang penting artikel gitu. Tapi kemudian kita tidak pernah melihat bagaimana template atau tampilan sebuah artikel ilmiah yang dimiliki berbagai macam jurnal gitu. Makanya misalnya kalau Ibu Timur Iriana misalnya ya akan menulis sebuah artikel ya, katakan misalkan di bidang pendidikan tentang misalnya bagaimana tentang antara pembelajaran dan etnografi misalnya gitu. Nah, kita itu sebenarnya mau dimasukkan kemana artikel tadi? Nah, kita cari dulu template-nya. Nggak bisa kita berdasarkan misalnya pengalaman saya bikin artikel itu begini gitu kan ya. Biasanya kalau kemudian kita seperti itu kadang-kadang akan sulit diterima oleh pengelola jurnal karena dia sangat ketat pada bagaimana template yang sudah ditetapkan di sebuah jurnal tadi. Nah, maka landasan pertama kalau kita mau bikin artikel, ya mau dia artikel misalnya etnografi juga sama, kita lihat dulu jurnal mana yang mau kita tuju, lihat template-nya gitu. Ya, nah itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua tentang sikap kita. Sikap kita itu ya perlu perubahan sikap akademik kita dari otoritas autor ya ke otoritas misalkan editor, dari selera personal ke selera jurnal. Jadi maksudnya pada saat kemudian kita menulis ya kita harus melihat ya tampilan sebuah artikel tadi atau jurnal tadi ya, jangan memaksakan bahwa saya pokoknya begini gitu, nggak mau dirubah-rubah gitu ya. Pokoknya yang saya tahu, yang saya paham tentang menulis jurnal itu seperti ini gitu. Misalnya, tidak mau mengikuti apa yang kemudian yang ada pada sebuah tampilan yang dimunculkan oleh sebuah jurnal yang berdasarkan template tadi. Maka sikap yang seperti itu kadang-kadang juga menjadi sebuah kendala ya, bagaimana kecepatan sebuah artikel kita itu bisa diterima oleh pengelola jurnal gitu. Karena ya kita mau tidak mau otoritas autor kita sebagai penulis itu akan tunduk dari apa yang kemudian yang menjadi acuan dalam penulisan sebuah artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah tadi. Dan yang terakhir, landasan yang paling penting itu adalah
kalau kita nulis itu harus fokusnya pada satu saja gitu. Fokus pada satu tema. Ya, seperti tadi, seperti yang Pak Randi ya, ketika kemudian meneliti bagaimana keterkaitan atau keterhubungan antara matematika dengan misalnya etnografi, ya, dilihatnya dari sisi mana, misalkan apakah dari sisi budaya, seperti yang tadi ya, tentang menghitung misalkan kalender atau apa. Jadi temanya satu gitu, isunya satu. Jadi lebih gampang kemudian menyampaikan pesan apa yang akan disampaikan oleh seorang penulis jurnal tadi atau penulis artikel kepada pembaca. Karena yang selain kita misalnya untuk memenuhi landasan ilmiah dalam tulisan, kita juga butuh bagaimana tulisan kita juga dibaca oleh banyak orang gitu ya. Mungkin itu ya sebagai gambaran awalnya. Pak Nur Salim, Universitas Riau, Kepulauan Riau, Reshen, silakan, ada apa Pak? Silakan. Ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Oh enggak ya, sekedar ngangkat tangan saja gitu. Iya, mungkin nanti Bapak, nanti untuk sesi tanya jawab nanti nggak apa-apa, resen dulu. Oh ya, iya. Ya nanti. Takutnya nanti kelamaan dia angkat tangan kan kasihan juga gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya landasannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, termasuk untuk saya juga sebenarnya, ketika kita memulai ingin menulis sebuah artikel, ya kita harus mencari template atau artikel mana yang mau kita tuju gitu ya, maka kita ikuti template-nya itu ya, dengan tadi kita harus mengikuti bagaimana yang awalnya kita yang punya otoriter, tapi kita harus kemudian ikut ya bagaimana sikap kita itu mengikuti apa yang ada pada pengelola jurnal. Nah, itu yang penting ya. Nah, kalau ini saya kira ini nggak begitu ini sudah sering lah ya kita lihat kalau tahapan seperti ini. Tapi penting saya kira sebagai gambaran umum saja bahwa pada saat kita menulis itu ada tahapannya gitu. Yang pertama adalah prapenulisan, penyusunan draft, peninjauan ulang, pengeditan, dan berbagi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang saya kira menjadi bagian yang semua kita ketika kemudian kita ingin merancang atau ingin menulis sebuah artikel, tahapan ini sampai ke publish itu ya, atau sampai ke publikasinya, tahapan inilah yang kemudian yang kita lewati gitu ya. Mungkin saya tidak akan menerangkan secara detail bagian ini, karena yang ingin saya sampaikan lebih banyak adalah bagaimana kemudian secara secara tahapan-tahapan penting bagaimana kemudian kita bisa menulis sebuah artikel. Maka di sini konkretnya sebenarnya atau langkah praktisnya ya, kalau kemudian kita ingin menulis sebuah artikel atau membuat laporan penelitian etnografi itu, ya sebenarnya kalau di slide show-nya bisa muncul, lebih bisa terlihat sebenarnya di sini ya. Nah, di sini ya, kalau kemudian misalnya kita lihat ya, sebenarnya ketika kemudian kita ingin menulis sebuah artikel itu, langkah pertama yang harus kita buat adalah kita harus memilih tema gitu. Tema dulu yang mau kita pilih ya. Nah, tema ini dia harus spesifik gitu ya. Kenapa dia harus spesifik? Ya karena dari tema itulah maka kemudian nanti kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Katakanlah misalkan kalau dalam situasi sekarang karena kita sedang merancang sebuah artikel etnografi ya. Oke, kalau misalkan saya stop dulu nih ya. Saya mau ini sudah ganti nggak tampilannya Bapak Ibu? Ya, sudah Bapak. Oke. Nah, pertama ya, ketika kita kemudian tadi yang seperti yang saya katakan, kita harus kemudian memilih tema misalnya. Bapak Ibu, gampangnya untuk mencari tema itu, yang penting kita punya konsep dulu. Misalnya konsep apa yang mau kita lihat, ya. Maka nanti kemudian kita lihat keterhubungan di antara konsep-konsep yang ada. Katakanlah misalnya di sini di Google Scholar ini gitu ya. Mungkin ini juga sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu, ya. Misalnya seperti tadi, yang mau kita lihat adalah keterhubungan konsep antara seperti yang dilakukan oleh Pak Randy ya, misalnya tentang matematika, misalkan dengan
etnografi ya. Dengan menggunakan kata-kata kunci seperti ini sebenarnya untuk melihat tema-tema penting, ini kan kata kuncinya ya, maka sebenarnya kita bisa melihat gitu, beberapa jenis penelitian yang berkaitan dengan misalnya matematika dan etnografi seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada sekitar 2.950 ya, 2.950 jenis tulisan yang kata kuncinya itu memunculkan kata matematika dan etnografi. Nah, tinggal kemudian kita lihat pada posisi ini sebenarnya misalnya kita mau melihat sumber tema itu pada periode kapan yang mau kita lihat, apakah 2018, apakah 2020, apakah 2022. Kalau misalnya di sejak 2018 ya, nah, maka yang muncul di sini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan etnografi ya, yang dikaitkan dengan keterhubungan antara misalkan matematika dengan etnografi. Nah, dia yang muncul di sini hanya 2018 saja. Nah, 2018 inilah yang kemudian yang bisa kita acu ya untuk melihat apakah kemudian ketika kita ingin menulis artikel tentang keterhubungan antara matematika dengan etnografi ini tadi, maka artikel-artikel yang kemudian yang muncul di Google Scholar inilah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat literatur review-nya. Ya, misalnya salah satu yang misalnya kita bisa buka seperti penelitian yang dilakukan ini ada bahasa matematis masyarakat Yogyakarta, suatu kajian etnografi misalnya. Nah, ini kita buka gitu. Kita buka artikelnya, kemudian kita lakukan review jurnalnya gitu. Misalkan review jurnal yang ada ini ya, apa yang kemudian temuan yang dimunculkan di sini, terus menggunakan teori apa ya. Nah, terus metodenya misalnya dalam analisisnya kan sama, dia lebih ke etnografi, mungkin metodenya sama, tapi temuannya mungkin akan berbeda. Satu misalnya artikel yang kita review. Kemudian kita bisa lagi melihat yang mana yang kemudian yang menurut kita punya keterkaitan dengan matematika dan etnografi yang mau kita tulis tadi sebagai tema besarnya ya. Selain misalnya yang diteliti oleh Pak Prahmana ini, apakah masih ada yang lain? Nah, dalam penulisan artikel ilmiah itu biasanya ya kajian terhadap penelitian terdahulu atau misalnya jurnal-jurnal terdahulu itu ada sebuah, sebenarnya tidak ada kesepakatan, tapi ada banyak orang yang kemudian beranggapan ya dalam satu artikel itu minimal kan ada 30 referensi yang dipakai gitu ya. Nah, dari 30 itu boleh jadi misalkan yang dari jurnal mungkin lebih setengahnya, baru dari yang lainnya, dari apakah dari buku atau dari yang lain. Nah, di sini jadi Bapak Ibu langkah yang tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi ya, ketika kemudian kita ingin merancang sebuah artikel ilmiah, yang pertama ya kita tentukan dulu ya konsep kita itu apa yang mau kita lihat. Nah, kalau misalkan yang seperti ini ada matematika dan etnografi, maka konsepnya berarti kita ingin meneliti tentang matematika dan keterhubungan antara matematika dan etnografi. Kalau yang Pak Randi kan sama ya, lebih ke dalam konteks masyarakat ya tadi, seolah-olah bahwa matematika itu apa hubungannya dengan etnografi gitu ya. Tapi di sana letak novelty-nya ya, keunikannya gitu ya. Jadi kebaruannya. Jadi yang selama ini dianggap kalau matematika itu lebih kepada misalnya hal-hal yang sifatnya hitungan yang terlihat, tetapi di dalamnya ternyata ada budaya yang berkembang di sana. Nah, di situ. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali yang pertama itu tema gitu. Secara spesifik. Kita cari tentukan dulu ya, apa yang mau dilihat. Nah, ini baru matematika misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya, dari 2018 itu ternyata ya sumber referensi kita yang berkaitan dengan matematika dengan etnografi itu ada 1.840 hasil yang bisa dilihat gitu. Nah, kalau kemudian misalnya kita mau nyari 30 atau 15 sumber, dari sini sudah sangat memadai gitu ya untuk kita jadikan sebagai referensi awal ya, untuk kemudian kita mencari novelty yang akan kita teliti. Itu bedanya dengan penelitian yang sudah ada itu seperti apa. Nah, ini yang tahapan-tahapan yang kemudian yang bisa kita lakukan. Atau misalnya yang lainnya ya, yang paling sering juga dalam penelitian etnografi itu, kalau misalnya kita lihat tentang tradisi gitu ya. Nah, kalau apalagi seperti kita ya, kita di Indonesia ini kan yang namanya tradisi itu menjadi sangat banyak terjadi. Ya, di sini juga sama sebenarnya. Ketika kemudian kita ingin meneliti antara
keterhubungan antara tradisi dengan etnografi, maka nanti akan memunculkan banyak sekali sumber ya yang di sini yang bisa kita jadikan acuan juga. Kita bisa melihat apa yang menjadi pembeda di antara misalnya banyak tulisan ini, concern kita kemana dalam tradisi itu tadi. Apakah tradisi dalam masyarakat yang merupakan misalkan tradisi budaya, maka dari berbagai referensi yang muncul ini bisa kita ambil, ya kita simpan, kemudian kita lakukan review jurnalnya untuk melihat novelty-nya di mana untuk penelitian kita. Maka dari sana sebenarnya sudah ada dasar kita untuk menulis sebuah artikel. Jadi modal awalnya itu ya kita ambil dari kata-kata kunci yang memiliki keterhubungan dalam sebuah konsep yang mau kita teliti. Itu yang lebih gampang dalam menjadi langkah awal dalam menulis sebuah artikel ya. Kalau misalnya kita memang belum memiliki laporan hasil penelitian etnografi gitu ya. Kalau kita sudah ada, tinggal kemudian kita menyesuaikan pada artikel mana yang mau kita tuju. Tapi kalau kita belum memiliki misalnya hasil penelitian yang secara lengkap, tapi kita mau menulis sebuah artikel, ya salah satu cara kemudian untuk menjadi langkah awalnya adalah dengan kemudian tadi kita menentukan kata-kata kunci atau konsep itu dihubungkan dengan apa yang mau kita lihat ya. Nah itu Bapak Ibu ya, saya kira pertama yang bisa menjadi pertimbangan gitu ya. Kembali ke materi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, langkah praktisnya adalah pilih tema. Tema harus spesifik ya. Jadi kalau misalnya pembelajaran dan etnografi misalnya itu, maka ini yang akan muncul dari sumber Google Scholar tadi, banyak sekali sumbernya sebenarnya. Nah, dari sumber itu kemudian kita buat seperti ini untuk mereviewnya, Bapak Ibu ya. Kita buat tabel seperti ini, misalnya judul artikel tadi yang kita lihat, apa judulnya, terus nama jurnalnya apa, terbitnya kapan, terus siapa penulisnya. Nah, konsep atau teori yang dipakai misalnya, ya ini akan berkaitan sebenarnya bagaimana analisis itu akan dilakukan. Ya, nah konsep dan teori yang dipakai ini akan berkesinggungan ya dengan temuannya, bagaimana temuan itu nanti dianalisis menggunakan konsep teori yang kita pakai tadi. Nah, terus ada berapa? Misalkan ada 5. Nah, dari 5 yang kita ambil ini tadi, ya pada posisi mana penelitian yang akan kita lakukan itu, gitu. Nah, di sanalah kita bisa melihat atau menentukan novelty dalam sebuah penelitian, ya. Nah, kalau langkah ini kemudian sudah kita lakukan, baru kemudian kita pilih jurnal yang mau kita tuju, kita ikutilah template-nya dan kita ikuti selera jurnalnya seperti apa. Nah, itu langkah praktisnya sebenarnya, ya. Ketika kemudian kita ingin ya melihat atau menulis sebuah artikel ilmiah ya yang menggunakan pendekatan penelitian etnografi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, konsep ini yang paling penting ya. Jadi misalnya kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang dia guru SD bisa saja nanti misalkan dalam konteksnya adalah pembelajaran dan etnografi. Atau misalnya bisa juga kalau yang Bapak Ibu yang bergerak di bidang akuntansi bisa juga ada juga etnografinya. Kita ketik misalnya kata keterhubungan antara akuntansi dengan etnografi. Nanti ada beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, itu yang bisa kemudian kita jadikan sebagai acuan, dan kita lihat dari sisi mana penelitian-penelitian yang sudah ada itu, yang menurut kita penting juga untuk kita sampaikan kepada pembaca, ya bahwa bagian-bagian ini belum diteliti dan sama pentingnya dengan penelitian yang belum yang sudah dilakukan. Nah, itu saya kira ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Nah, pada itu langkah yang penting. Nah, terus kalau kita bicara tentang alur praktis dalam artikel jurnal itu sama ya. Sebenarnya alurnya itu ya kalau kita lihat inti dasar dari jurnal itu yang pertama ada pendahuluan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, ada kesimpulan. Jadi sebenarnya 4 ini yang menjadi penting ya dalam kemudian kita pada saat kita ingin menyampaikan sebuah tulisan ya. Nah, ini alur pikir dalam menulis sebuah artikel. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu ya bahwa ketika kita sudah kemudian ingin atau sudah menentukan tentang tema ya, maka di bagian introduction-nya itu atau bagian pendahuluan itu sebenarnya ada 4 hal yang bisa digambarkan di sana. Yang pertama tentang fakta sosial,
Ya, fakta sosial ini berkaitan dengan tadi ya, seperti yang dikemukakan oleh pengantar Pak Randy tadi ya. Ketika kemudian secara sosial orang ketika berbicara tentang matematika itu sangat tidak sering ya, kemudian berbicara ada hubungannya dengan misalnya budaya. Nah, fakta sosial ini ternyata ketika kemudian misalkan dilihat bahwa ada keterhubungan misalnya antara budaya dan matematika di sini tadi. Nah, dalam fakta literaturnya berdasarkan tadi yang kita menggunakan Google Scholar tadi, ada beberapa misalkan penelitian yang kemudian melihatnya itu tidak pada posisi misalnya seperti yang ingin dilihat atau ingin digambarkan oleh Pak Randy tadi dalam melihat keterhubungan antara matematika dengan etnografi. Nah, itulah tujuannya kemudian untuk melengkapi misalnya apa ya yang menjadi melengkapi kajian berkaitan dengan misalnya antara budaya dan matematika tadi dalam sebuah tradisi etnografi misalnya gitu. Dan argumentasi kita akan memunculkan hal yang sama. Nah, di literatur review sebenarnya ini ya kadang-kadang ya kalau Bapak Ibu kemudian membaca artikel, kadang-kadang literatur review ini tidak begitu ada yang kemudian dalam sebuah jurnal itu yang dia tidak membuat sebuah subjudul gitu ya, misalnya kajian teori atau kajian pustaka, tidak, tapi kemudian misalnya masuk pada bagian pendahuluan. Jadi bagaimana kemudian kita membahas atau mengupas untuk membuat sebuah alasan ya, misalnya hasil-hasil penelitian yang sudah pernah ada itu ya, letak posisinya itu di mana dengan penelitian yang mau kita bangun atau yang mau kita tulis. Nah, di sanalah kemudian literatur review itu menjadi sangat penting untuk digambarkan sebagai misalnya novelty ya, sebagai letak kebaruan pembeda kita dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan atau tulisan-tulisan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi metode ya. Metode ini sebenarnya lebih kepada bagaimana langkah-langkah praktis kita ya yang kita pakai untuk melakukan sebuah kajian dalam penelitian atau artikel yang kita bangun. Nah, hasilnya seperti apa, terus bagaimana pembahasannya, dan baru kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, di sini ya saya tapi nggak bisa di ini ya, di apa slide show-nya nggak bisa muncul ya Pak ya? Ya, dicoba Bapak. Ya, itu muncul nggak itu? Belum? Belum ya, kok nggak bisa ya? Iya, nggak apa-apa Bapak. Nanti materinya kan sudah di-share, bisa mungkin dilihat Bapak Ibu yang lain. Oke ya. Sudah terlihat sebenarnya, nggak apa-apa. Nggak terlihat, ini terlihat nggak? Nggak jalan slideshow-nya, tapi PowerPoint yang ini yang jalan. Baiklah, kalau gitu. Nah, ini tadi karena saya ingin melihatnya itu yang sekarang yang sedang marak di kita, yang sedang kita hadapi secara bersama-sama misalnya ya. Jadi dari dari alur pikir artikel jurnal ini, kemudian bagaimana kita tarik pada aplikasi ya, bagaimana kemudian kita merancang atau kita menulis sebuah artikel. Nah, di sini saya buat sebuah contoh ya, alur pikir artikel ilmiah itu tadi. Dengan melihat misalnya keterhubungan antara COVID-19 dengan etnografi gitu ya. Tetapi saya melihatnya dari sisi pendekatan etnografi secara kritis ya. Jadi dari sisi yang kritis ya. Jadi dari lebih kepada melihatnya dari luar sebenarnya, walaupun kita menggambarkan dari dalam kasus itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, berkaitan dengan COVID-19 dengan bagaimana kemudian COVID-19 ini berkaitan dengan penanganan ya kasusnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya melihat dari berbagai misalkan sumber tadi ketika kita melakukan literatur review ya, penanganan COVID-19 menghadapi kendala kultur secara falsafah dan tradisi berkumpul. Kenapa? Karena di masyarakat Indonesia itu yang namanya berkumpul itu adalah bagian yang tidak bisa dihindari gitu. Dan itu menjadi sebuah tradisi gitu. Ya. Kita itu kan yang namanya berkumpul itu menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Itu misalkan fakta sosialnya. Fakta sosial yang kedua bahwa orientasi hidup yang menekankan kebersamaan di Indonesia itu ya itu sudah mengejawantah dalam peranata budaya dan praktek sosial secara meluas gitu. Jadi hidup bersama itu adalah menjadi bagian dan ada peranatanya gitu, ada tingkatan-tingkatannya dalam praktik sosial kemasyarakatan gitu. Nah, itu yang kemudian fakta yang terjadi. Terus bagaimana kemudian budaya-budaya yang seperti ini bisa digambarkan dengan kondisi yang
sebenarnya kan berlawanan gitu ya, ketika kita bicara tentang bagaimana penanganan COVID-19 yang sedang kita hadapi. Kalau di dalam penanganan COVID-19 itu kan kita kan harus menjaga jarak, tidak boleh berkumpul gitu ya. Nah, sementara kitanya di Indonesianya, budaya-budaya kita tuh yang paling sering itu berkumpul gitu. Nah, di sini ya sejauh ini ya penanganan COVID-19 cenderung melihat kegagalan penanganan dari misalnya dari fakta literaturnya ya. Banyak itu karena perspektif kesehatan dan kebijakan. Jadi dimensi sosial budaya belum dikaji secara mendalam. Jadi seolah-olah bahwa kalau kita mau terhindar dari COVID-19 itu kajian yang paling banyak itu adalah di bidang kesehatan dan juga kebijakan pemerintah. Sementara dari dimensi budaya itu belum dikaji secara lebih luas. Nah, saya ada tulisan dengan Pak Adisel ya di 2021 kemarin, penelitian tentang bagaimana komunikasi keluarga itu ya dalam Pranata Islami. Jadi bagaimana komunikasi keluarga Islami itu berkaitan dengan COVID-19 itu yang kami buat. Ya, jadi yang selama ini kan biasanya di dalam sebuah keluarga itu ya komunikasi antara orang tua dan anak itu yang selama ini kan terjadi ketika kemudian berkumpulnya itu pada batas-batas tertentu saja ya sebelum ada COVID-19. Mungkin karena misalnya kondisi orang tua yang sibuk bekerja di luar dan segala macam. Tetapi ketika COVID-19 itu melanda kita, mau tidak mau antara orang tua dan anak itu dari hari ke hari itu berkomunikasi secara terus-menerus. Tapi ada masalah-masalah lain yang kemudian muncul di sana secara budaya misalnya gitu ya. Ada misalkan hambatan-hambatan yang lain. Nah, di situ budaya-budaya yang seperti itu juga menjadi pemicu juga dari dimensi ini juga bisa kita lihat. Nah, itu fakta literaturnya gitu ya. Nah, dari literatur review yang kita lihat itu juga sama bahwa kecenderungan dalam studi kegagalan penanganan COVID-19 itu ya kena misalkan kegagalan institusional, medisnya seperti apa, terus kegagalan kebijakan pemerintah seperti apa. Itu perlu dijabarkan apa kritik kita ya terhadap literatur yang ada ini tadi gitu. Nah, dari situ maka kemudian nanti akan muncul sebuah tujuan kita meneliti itu untuk apa sebenarnya gitu ya, untuk menutupi kekurangan dan seterusnya ya. Nah, argumentasi yang hadir misalkan seperti tadi ya, kita itu kan orang Indonesia itu dengan budaya ketimurannya itu kan sebenarnya lebih kepada ideologinya dari ideologi komunal gitu ya, berkerumun gitu, yang paling banyak gitu ya. Itu yang paling disenangi, berkerumun. Tetapi kemudian ketika bicara tentang misalnya social distancing itu tidak bisa. Kebijakan itu kemudian bertolak belakang, bertentangan dengan perilaku budaya masyarakat Indonesia itu tadi. Ya, apalagi ketika misalnya ada sebuah konstruksi budaya tentang peranata sosial yang dibangun gitu ya, itu juga menjadi sebuah argumentasi yang kuat bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya tahapan-tahapan fakta sosial, fakta literatur, tujuan tulisan dan argumentasi itu ketika kita hubungkan dengan literatur review, maka kajian kita kan ada 3 hal yang ada di sini. Ya, apa yang sebenarnya yang akan kita lihat tadi tentang ideologi komunalisme. Nah, ideologi komunalisme itu sebagai sebuah budaya itu bisa kita gambarkan dalam komunitas masyarakatnya seperti apa. Terus dalam peranata sosial juga bisa dilihat, wacana publiknya juga bisa dilihat. Ya, kemudian kita lakukan pembahasan dengan berbagai teori yang ada, seperti yang tadi yang kita lakukan di sini. Nah, posisi kita itu seperti apa sebenarnya penelitian yang kita lakukan, ya, dengan bermodalkan pada metode yang sudah kita miliki. Nah, terus kesimpulannya apa yang kemudian yang bisa kita ambil dari kajian-kajian tentang COVID-19 dan pendekatan dalam penanganan di tengah-tengah masyarakat tadi sebagai sebuah budaya etnografi tadi. Itu adalah beberapa tahapan secara kritis ketika kita melihat bagaimana budaya masyarakat komunal tadi ya dalam menangani COVID-19. Nah, itu ya saya kira Bapak Ibu sebagai salah satu bentuk ya atau salah satu cara untuk kita membuat sebuah kerangka acuan atau alur ceritanya ya alur berpikir dalam menulis sebuah artikel ilmiah ya dalam bentuk apapun itu sebenarnya ya, mau dia menggunakan penelitian etnografi, fenomenologi atau yang lainnya. Tahapan-tahapan ini yang sebenarnya yang menjadi langkah-langkah yang lebih praktis ya untuk kita membuat sebuah artikel ilmiah. Ini tahapan-tahapannya saya kira ya. Nah, setelah kemudian kita memahami tentang ini ya, terus ada misalkan seperti tadi ada template jurnal gitu ya, maka kemudian kita juga akan disuguhkan sebenarnya ya dalam sebuah
penulisan artikel ilmiah itu, inilah sebenarnya bagian-bagiannya atau struktur-strukturnya itu ya, yang ada gitu ya. Kalau misalnya tadi saya buka satu saja jurnal yang tadi yang kita lihat, sama. Yang pertama ada judulnya, ya terus ada baris kepemilikan ini autor. Autor itu biasanya selalu saja yang ditulis kalau bicara tentang autor biasanya ada 3 hal ya. Bisa yang pertama nama penulis, yang kedua alamat institusinya atau afiliasinya dari mana, terus emailnya apa untuk komunikasi dengan editornya seperti apa. Nah, itu yang biasanya yang sering muncul ya. Terus ada abstrak, ada kata kunci, ya ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, terus simpulan. Nah, kalau untuk ucapan terima kasih ini biasanya ini kan sifatnya adalah opsional. Kalau artikel kita itu misalkan ada sponsornya, maka dia ada ucapan terima kasih. Kalau tidak, biasanya ini tidak muncul. Dia langsung daftar pustaka. Ya, itu kalau dari hasil penelitian. Nah, sementara kalau dari hasil pemikiran biasanya kecenderungannya itu lebih kepada misalnya ya hampir sama, tapi yang tidak ada itu misalnya berkaitan dengan misalnya ada judulnya, ada kepemilikan, gitu ya, ada abstrak, ada kata kunci, pendahuluan, pembahasan. Dia tidak kemudian ada metode. Sebenarnya metode tetap ada, ya, tapi dia diletakkan pada bagian pendahuluan. Nah, itu biasanya, ya. Tapi metodenya diuraikan secara ringkas pada bagian pendahuluan. Misalnya penelitian ini merupakan penelitian literatur review dengan membahas tentang beberapa sumber gitu. Dia tidak melihat pada metode tertentu tentang tahapan-tahapan dalam menguraikan sebuah penelitian. Nah, itu yang membedakan antara struktur artikel ilmiah hasil penelitian dengan yang bukan hasil penelitian. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Kalau contohnya nanti kita lihat sambil kemudian kita diskusi ya beberapa contoh artikel yang untuk menggambarkan struktur yang ada ini tadi. Nah, kalau masalah apa langkah-langkahnya ya barangkali bisa dilihat dari apa yang tadi yang saya gambarkan dalam sebuah alur cerita yang tadi ya, sebuah misalkan seperti ini ya, contoh alur pikir artikel ilmiah tadi. Ini mungkin yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya untuk membuat tahapan-tahapan dalam merancang sebuah artikel ilmiah ya. Dengan begini maka kemudian nanti kita tinggal menguraikan saja secara lebih detail ya bagian-bagian yang ini tadi, tapi sudah ada keterhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain gitu ya dalam sebuah struktur kerangka kerja penulisan artikel ilmiah itu yang kemudian yang bisa kita gambarkan. Nah, kalau strukturnya tadi seperti ini, nah kalau di bagian akhir materi ini sebenarnya lebih ke Baik, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Sepertinya ada kendala sinyal di Bapak Robert. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sepertinya masih kendala sinyal, masih terlempar sebentar. Akan saya kita tunggu sebentar lagi. Oke. Ya, untuk materi sudah sebentar akan saya share dulu materinya. Materi akan saya share di grup. Ya, sambil menunggu Bapak Robert untuk masuk kembali. Saya share dulu materinya, mungkin bisa sambil Bapak Ibu download dulu. Oke, materi sudah saya share. Nah, ini Bapak Robert sudah masuk kembali, sudah
Silakan bisa dilanjutkan lagi Bapak. Tadi sepertinya Sedikit lagi terlempar. ya. Oke. Sudah. Saya tadi Nah, sudah terlempar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Nah ini jadi bagian akhir ini sebenarnya lebih kepada penjelasan teknis ya, penjelasan teknis tentang struktur-struktur yang ada dalam sebuah jurnal ya. Yang pertama ada judul, maka ada beberapa hal penting yang kemudian yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu ketika mau menulis sebuah artikel. Misalnya ringkas, informatif, dan katanya itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Sebaiknya lebih ringkas gitu ya. Maka kadang-kadang dalam penulisan artikel itu kadang kita tidak kemudian di judul menentukan misalnya objeknya itu di mana, tapi lebih kepada judul secara umum saja gitu ya. Nah, terus pengarang seperti tadi yang sebelum saya terpental sudah saya sampaikan, pengarang itu sebaiknya agar lebih cepat kemudian artikel kita itu memiliki nilai untuk di jurnal, kita disarankan untuk berkolaborasi dengan peneliti atau misalnya penulis yang sudah memiliki nama gitu ya, yang kemudian itu akan menjadi sebuah nilai tambah ketika kemudian kita ingin mengirim sebuah artikel atau tulisan gitu ya. Nah terus abstraksi saya kira ya sama ya, abstraksi itu lebih pada penjelasan bagaimana apa yang sebenarnya mau kita sampaikan kepada pembaca itu. Nah, dari literatur review tadi yang seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada apa yang menjadi misalkan pembeda, kebaruan. Nah, disinilah kemudian yang harus kita kuatkan penegasannya di abstrak. Misalnya pembeda dari beberapa literatur review yang kita lakukan tadi lebih kepada metodenya. Di metode inilah yang kemudian yang harus kita kuatkan di abstraknya sebagai bagian yang menjadi nilai jual kita. Kalau misalnya dari sisi objeknya atau dari sisi misalnya kajian teorinya, itu juga yang harus kita tegaskan di abstrak ini. Bukan hanya misalnya yang penting abstrak itu ada tujuan penelitian, ada metode, ada hasil, dan ada simpulan. Bukan hanya itu, tapi lebih kepada dari kita melakukan review jurnal tadi, dari beberapa review jurnal, posisi kita itu ada di mana, di sini yang lebih kuat kita tekan gitu ya, di abstraknya. Nah, disitulah kemudian biasanya karena kalau kita menulis artikel, yang pertama diminta itu kan abstraknya gitu. Kirim abstraknya dulu. Nah, di abstrak itulah harus dikuatkan apa yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Nah, itu yang penting. Dan kata kunci ini sebenarnya boleh kita ambil di judulnya, boleh juga kita ambil kata-kata yang memang menjadi pokok kunci dalam sebuah penulisan artikel ya. Nah, terus pendahuluan tadi sudah saya gambarkan ya kepada Bapak Ibu, metodenya juga sama ya, tadi sudah saya gambarkan. Terus hasilnya juga demikian tadi sebagai gambarannya. Nah, terus ada kesimpulan dan referensi. Itulah gambaran-gambarannya ya. Nah, untuk kemudian kita melihat contoh artikel yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan ya bagi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bisa gambarkan secara lebih menyeluruh dari misalnya kita ambil di sumber jurnal tertentu gitu ya, dalam sebuah tulisan misalnya gitu ya. Kalau di sini misalnya tentang tadi ya, kalau kita lihat tentang pembelajaran misalnya dan etnografi, kita bisa buka gitu ya. Misalkan artikel mana yang kemudian yang mau kita lihat. Nah, ini ada matematika masyarakat Yogyakarta suatu kajian etnografi. Nah, kita buka di sini. Nah, strukturnya sama nggak tadi yang seperti yang saya ceritakan misalnya gitu ya. Nah, seperti inilah Bapak Ibu strukturnya. Bahasa matematika masyarakat Yogyakarta suatu kajian etnografi. Jadi dia judulnya singkat sekali gitu ya, hanya berapa kata? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata saja gitu ya, 7 kata ya. Masyarakat Jogja yang dimaksudkan di sini boleh jadi ini adalah pada masyarakat kecilnya saja, bukan masyarakat Jogja secara umum, tapi kan judulnya lebih kepada mewakili masyarakat Jogja dalam sebuah kajian teori. Nah ini autornya, terus ada alamatnya, terus ada kontak penulis gitu ya, terus abstrak, terus ada kata kunci, ada pendahuluan, sama ya. Jadi dia kemudian lebih mengacu kepada
apa template yang kita jadikan acuan dalam sebuah tulisan. Disitulah kemudian kita akan lebih gampang untuk bisa menulis atau merancang artikel sesuai dengan apa yang diinginkan oleh editor sebuah pengelola jurnal. Karena ketika kita submit, ya kita kirim artikelnya, pertama yang akan melihat itu kan editornya. Oh, ini layak atau tidak. Layak dan tidaknya kan biasanya kan dia lihat dulu ini template-nya kok nggak sama dengan yang kita kelola atau bagaimana gitu ya. Itu yang penting sekali saya kira diperhatikan ketika Bapak Ibu mau menulis sebuah artikel. Nah, contoh yang lain sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan di etnografi sebagai alat ukur implementasi KMA 183 tahun 2019 dalam pembelajaran agama Islam di madrasah misalnya. Ya sama juga sebenarnya kan. Ada kata-kata hitungan juga di sini kan, ada implementasinya gitu ya. Nah, nanti ketika menulis juga sama, ini baru terbit ini ya 2022. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya nah, ini kan beda ke Bapak Ibu ya. Tadi kan pola penulisannya dia menggunakan huruf kecil untuk judulnya, hanya kata awal saja yang huruf besar. Nah, sementara di sini dia memiliki model yang sedikit berbeda gitu ya. Nah, inilah yang disebutkan dengan template itu. Tampilan ini yang kemudian yang kita ikuti cara tampilannya, bukan kita membuat pola sendiri misalnya, tapi kita mengikuti template yang dibangun oleh jurnal yang bersangkutan. Nah, contoh kalau yang ini template-nya misalnya kita bisa lihat ya. Di jurnal ini misalnya ada nggak dia menyampaikan tentang template-nya di mana misalnya. Biasanya akan kelihatan ya ada tentang template jurnal gitu ya. Nah ini ya, misalnya kalau Bapak Ibu buka, kalau mau nulis dibuka saja template-nya gitu ya. Jadi kita ambil, nah kita ikuti template yang sudah ada ini tadi. Kita sesuaikan dengan materi yang kita punya, nah seperti ini. Ya, jadi kita tidak mengubah template yang sudah ada, kita sesuaikan. Ya, jadi bukan membuat pola baru sesuai dengan keinginan kita, tapi kita mengikuti apa yang kemudian yang menjadi pola yang dibuat atau yang dipakai oleh sebuah pengelola jurnal. Nah, itu saya kira pentingnya ya untuk kemudian template itu menjadi pertimbangan yang sangat kuat ketika kemudian kita ingin mengirim sebuah artikel pada sebuah jurnal gitu ya, sebuah jurnal yang dikelola. Ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kalau untuk menentukan tema itu yang penting kita buat konsep dulu. Keterhubungan konsep itu apa dengan yang mau kita teliti ya. Tadi siang saya mengajar mahasiswa ya berkaitan dengan anak autis gitu ya. Jadi mahasiswa itu menyampaikan ke saya anak autis dihubungkan dengan pengaruh pengasuh gitu ya. Nah, saya omongkan kalau pengaruh pengasuh sudah biasa. Tapi kalau misalkan anak autis itu dihubungkan dengan misalkan gender, nah itu yang kemudian yang memiliki nilai kebaruan di sana, ada novelty-nya. Kenapa? Kalau misalkan anak autis yang mau kita lihat ini yang kita lihat misalkan dari sisi gendernya misalkan laki-laki misalnya yang ngasuhnya gitu. Kan itu kan lebih menarik dan lebih memiliki nilai orang ingin tahu seperti apa penyelesaian kasus yang tadi yang digambarkan gitu ya. Itu saya kira. Barangkali itu materinya Pak Randi untuk sementara. Mungkin kita lanjutkan ke diskusi saja mungkin akan lebih Baik, lengkap. terima kasih Bapak Robert atas penyampaian materinya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Di sini masih ada sekitar 30 menit, sudah lumayan waktunya, bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bertanya secara langsung. Yang ingin bertanya bisa Bapak Ibu klik tombol raise hand. Bisa bertanya baik tentang materi awal, boleh materi yang awal-awal tentang konsep etnografi, boleh pengumpulan data, boleh menyampaikan ide, boleh Bapak Ibu silakan. Bisa juga bertanya melalui kolom chat, bisa tuliskan pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu. Silakan baik tentang konsep, kemudian pengumpulan data, analisis data, atau hingga malam ini yaitu tentang penulisan artikel penelitian kualitatif etnografi. Silakan Bapak Ibu, bisa klik tombol raise hand. Nanti akan kami buka mikrofonnya atau bisa tulis di kolom chat. Nah, di sini mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand,
Mungkin bisa ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bapak Silakan ya. di kolom chat. Mungkin karena Bapak tadi sempat keluar, saya bacakan saja pertanyaannya yang di kolom chat yang bagian awal. Ada, sebentar. Dari Bu Kartini, apakah kearifan lokal juga bisa dianggap sebagai penelitian etnografi, Bapak? Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Kartini tentang kearifan lokal, apakah bisa diangkat menjadi sebuah penelitian etnografi? Ya. Baik. Di kearifan lokal itu kan misalnya katakanlah misalkan sebuah tradisi gitu ya, tradisi budaya. Nah, tradisi budaya itu sebenarnya kalau kemudian kita mau tarik pada wilayah penelitian etnografi, apa yang kemudian yang mau kita gambarkan di sana pada budayanya. Kalau misalnya yang mau kita lihat tentang misalnya kearifan lokal dalam sebuah tarian atau misalkan dalam sebuah misalnya katakanlah pernikahan gitu ya, maka dia lebih cenderung pada kajian dia komunikasi etnografi komunikasi dia bisa dilihat di sana gitu. Bisa dijadikan sebagai sebuah objek dalam penelitian etnografi gitu ya. Tapi kepada posisi kemudian bagaimana kita melihat apakah kearifan lokal itu tadi dimiliki oleh kelompok masyarakat yang di sana ada nilai-nilai budaya tertentu yang ingin disampaikan dan mereka memiliki secara komunitas atau secara kelompok. Nah, kalau misalnya kita lihat kalau di Sunda itu kan ada tuh ya siraman seperti ya pada saat misalnya pernikahan gitu ya mungkin dimiliki oleh masyarakat budaya yang lain. Nah, tapi di sana kan ada pesan-pesan yang kemudian ingin disampaikan sebagai sebuah tradisi budaya gitu ya. Nah, pada acara siraman itu sebenarnya ada bahasa tutur yang kemudian yang keluar di sana baik secara verbal maupun non verbal gitu ya. Itu saya kira Bu Kartika Marzuki ya bisa ya. Tinggal kemudian kearifan lokal coraknya itu seperti apa yang mau kita gambarkan sebagai sebuah bentuk komunitas budaya tertentu gitu ya. Dan mereka ketika dia masuk pada wilayah komunitas budaya tertentu ada pesan-pesan apa atau misalnya nilai-nilai budaya mana yang kemudian yang bisa kita munculkan sebagai sebuah bentuk kajian etnografinya gitu saja. Itu Pak Randy dan Bu Kartini. Ya. Baik, berikutnya sudah ada yang raise hand di sini. Bapak Ibu mungkin yang lain silakan bisa klik raise hand yang ingin bertanya secara langsung. Bebas tanyanya, nggak perlu malu. Silakan Bapak Hali Hasimi bisa dibuka mikrofonnya dan bertanya secara langsung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Randi. Saya ingin bertanya kepada Pak Robert. Mohon maaf Bapak, sepertinya pakai dua perangkat, mungkin salah satu perangkatnya bisa dijauhkan dulu atau di mute, dijauhkan mungkin ya. Ya, sebentar. Saya ini kedengaran Pak, kedengaran. Ya, kedengaran Bapak. Pak Robert ini penelitian etnografi adalah penelitian tentang budaya. Penelitian etnografi dibutuhkan suatu teori. Teori adalah pisau analisis penelitian yang akan dilakukan. Ya. Saya agak kesulitan ini Pak Prof, yaitu untuk meramunya teori yang ditentukan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Di dalam teori itu ada istilah yaitu apakah teori itu kita kembangkan atau kita tolak atau kita bantah. Ini saya agak kesulitan nih Pak Robert. Terima kasih Pak Robert. Baik. Terima kasih banyak Pak Hali. Mungkin bisa spesifik Bapak bisa tentang apa kira-kira ingin menelitinya Bapak? Kira-kira ingin meneliti topik apa? Seperti umpamanya budaya digital di kalangan remaja. Budaya apa Bapak? Mohon maaf. Digital. Oh, digital, budaya digital. Baik. Silakan Bapak Robert bisa direspon Bapak. Ya.
Kan kalau dalam kajian komunikasi itu ya kaitannya dengan etnografi, kan ada yang kemudian kita melakukan penelitian tentang metodologi ya, yang berkaitan dengan misalnya digitalisasi sebuah pesan tadi. Nah, sebenarnya kalau kita ke sana sebenarnya kita bisa menggunakan teorinya itu tentang teori yang berkaitan dengan misalnya digitalisasi pesan gitu Pak ya. Nah, tapi untuk lebih menggambarkan sebuah kajian itu, teori pendukung bisa Pak sebenarnya. Kita bisa menggunakan pendekatan fenomenologi, interaksionisme simbolik, gitu ya, itu sebenarnya. Nah, untuk konteksnya misalnya yang berkaitan dengan digital tadi, teori yang bisa kita pakai adalah teori tentang literasi, Pak. Itu Pak ya, Pak Alismi ya. Jadi literasi itu lebih penekanannya kepada misalnya bagaimana sebuah komunitas masyarakat lah ya. Kalau misalnya dalam penelitian komunikasi itu ya berkaitan dengan etnografi, misalkan kita bisa melihat tentang komunitas remaja tadi pada misalnya kelompok tertentu gitu Pak ya. Misalnya pemakai apa misalnya media sosial tertentu misalnya gitu ya. Nah, ketika kemudian dia menggunakan media sosial tertentu, maka teorinya lebih kepada teori misalnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tadi gitu Pak. Nah, itu sebagai teori karena kita kan tidak menguji Pak ya. Kalau dalam etnografi itu kita tidak menguji. Kita tidak menguji, tapi kemudian kita lebih melihat bagaimana cara menggambarkan ya secara alamiah ya, secara emik ya tentang objek yang kita teliti. Jadi kita menggambarkan itu, tapi tetap harus menggunakan misalkan payung teori sebagai acuan kita untuk kemudian menggambarkan situasi yang ada tadi. Nah, jadi kalau kemudian kita uji menguji, dia lebih kepada penelitian yang sifatnya misalnya kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif itu kan hanya bagaimana menggambarkan situasi alamiah tadi, kita konstruksi ulang menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada siapa yang kemudian yang akan membaca sebuah hasil penelitian kita ya. Berdasarkan tujuan penelitian yang kita tetapkan di awal. Tujuan kita mau apa sih sebenarnya di penelitian tadi? Apakah hanya sekedar mendeskripsikan atau misalkan menganalisa dengan membandingkan dengan misalnya budaya-budaya yang ada tadi atau yang budaya yang sudah ada seperti apa posisi kita di mana pada penelitian itu. Nah, itu saya kira Pak Ali Hasmi penjelasan saya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Ya, begitu Bapak. Jadi memang lebih banyak mendeskripsikan karena memang penelitian kualitatif ini etnografi ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Jadi apa yang Bapak Ibu temukan pada budaya itulah yang Bapak Ibu tekankan, misal bisa dirumuskan dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan tujuan apa yang ingin digambarkan. Nah, berikutnya ada Bapak Joko Darmawan. Silakan Bapak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak mau menanyakan, saya mempunyai judul studi etnografi ornamen kelenteng dari sudut pandang Feng Shui atau mazhab Jinjiang. Apakah itu bisa Pak? Diulang Bapak. Studi etnografi ornamen kelenteng dari sudut pandang mazhab Jinjiang. Bisa Pak. Bisa ya Pak. Iya, karena begini Pak, jadi sekali lagi dalam penelitian etnografi itu sebenarnya ya kita ingin menggambarkan situasi alamiah sebuah objek gitu ya. Objek penelitian tadi karena kalau yang seperti yang Bapak sampaikan tentang apa tadi Pak, kelenteng nih Pak ya. Ya, ornamennya. Ornamen ya. Ornamennya. Tapi ornamennya Pak ya. Ya. Bukan kelompok masyarakat yang melakukan sebuah budaya gitu ya, tapi ornamennya. Ya, ornamen yang ada. Karena saya sendiri kan basicnya kan arsitektur. Jadi menelitinya dihubungkan dengan arsitektur. Ornamennya itu kan budaya. Budaya betul Pak. Ya. Budaya. Nah. Terus mazhab Jinjiangnya itu kan salah satu filosofinya, salah satu mazhab filsafat masyarakat Tionghoa. Ya. Nah, pada posisi ini sebenarnya keluasan dari penelitian etnografi itu, Pak, karena kan kondisi kita sebenarnya kan kita ingin menggambarkan sebuah objek budaya gitu ya. Jadi kalau kemudian misalnya
dilihat pada sisi etnografinya seperti yang tadi Pak Joko sampaikan, ya itu menjadi bagian yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan sebuah objek budaya gitu Pak. Jadi ada misalnya dari konstruksi bangunan yang Bapak buat, misalnya ya, ketika merancang sebuah hasil penelitian tadi, awal konstruksinya misalkan bisa kita kelompokkan pada misalnya ornamen-ornamen yang sudah ada. Gitu ya. Nah, setelah ornamen sudah ada itu kemudian analisisnya menggunakan mazhab yang Bapak sampaikan tadi. Jadi ada pesan-pesan budaya yang kemudian yang ingin tersampaikan dalam sebuah ornamen tadi, gitu Pak. Jadi ada pesan-pesan budayanya atau ada nilai-nilai budaya yang kemudian yang ingin disampaikan, dan itu sebenarnya akan dimiliki oleh komunitas tertentu atau dimiliki oleh komunitas masyarakat arsitektur tadi, gitu Pak. Bisa Pak itu Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Masih adakah? Baik, kita lanjut dulu. Masih ada di sini ada yang sudah raise hand lagi. Silakan Ibu Hasti. Bisa aktifkan mikrofonnya Ibu. Hasti Primadila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Randi, yang kami hormati Pak Robert tadi. Mohon maaf sebelumnya saya ketinggalan beberapa sesi nih. Saya pada penelitian terdahulu, saya menemukan, kebetulan saya di bidang kesehatan Pak, saya menemukan adanya dilema pada praktik keperawatan Pak, praktik keperawatan yang mandiri. Nah, gitu. Jadi di beberapa penelitian juga disebutkan bahwa itu juga sebenarnya suatu dilema di mana di satu sisi ada larangan atau batasan wewenang untuk melakukan praktik, tapi di sisi lain kebutuhan masyarakat ini tidak bisa dibendung gitu, atau mereka seakan-akan tidak bisa memilih, masyarakat ini tidak saya lebih suka sama yang ini gitu, misalnya saya lebih suka dengan yang perawat daripada dengan dokter misalnya, seperti itu. Berdasarkan temuan itu, ini kan dari persepsi perawat nih Pak yang sebelumnya. Berdasarkan itu saya ingin sekali mengungkapkan bagaimana perspektifnya masyarakat terhadap praktik keperawatan ini. Nah, ini yang lebih tepat menggunakan etnografi atau fenomenologi ya Pak. Adapun harapannya dari studi ini ingin memberikan sebuah dorongan, masukan kepada para pengambil kebijakan bahwa memang perawat ini dibutuhkan pada beberapa setting budaya gitu ya Pak. Mungkin kalau di perkotaan sudah tidak lagi seperti itu. Tapi ini juga belum ada penelitian yang menegaskan bahwa kalau di perkotaan seperti ini, di pedesaan seperti ini gitu. Nah, mohon masukannya nih dari Pak Robert dan Pak Randi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, bisa langsung direspon. Ya, sebenarnya begini Bu ya. Kalau etnografi itu sebenarnya kan dia besar, payung besarnya ya sebenarnya. Kalau fenomenologi kan lebih kepada bagaimana kita menggambarkan sebuah fenomena. Jadi menggambarkan sebuah fenomena seperti yang disampaikan oleh Bu Hasti tadi, sebenarnya itu kan fenomena tentang tenaga kesehatan sebenarnya ya. Tapi kemudian apakah di dalam sebuah fenomena tenaga kesehatan tadi misalnya ada sebuah konstruksi budaya ya yang kemudian yang mereka produksi di sana, ketika diproduksi maka dimiliki secara bersama-sama akan menjadi sebuah budaya di sana. Jadi ada konteksnya itu pada tradisi misalnya tenaga kesehatan tadi, mereka mengkonstruksi budaya tertentu tidak Bu? Ada misalkan kalau anak muda lah ya sekarang ya, kalau kita meneliti tentang anak muda itu dalam sebuah kajian etnografi, misalnya komunitas tertentu, maka mereka nanti punya semacam gaya komunikasi tersendiri atau apa gitu, ya. Seperti itu. Nah kalau yang ya, sebenarnya yang ingin saya tarik dari penelitian itu adalah bagaimana masyarakat atau budaya masyarakat dalam pencarian pertolongan kesehatan gitu Pak. Seperti itu. Ada model-model yang mau dimunculkan. Iya, seperti itu. Jadi kalau di pedesaan seperti ini, kalau di perkotaan seperti ini, atau mungkin ada harapan-harapan yang tidak tereksplor ya, yang sebenarnya kenapa sih masyarakat lebih memilih perawat gitu, atau kenapa lebih memilih bidan misalnya, seperti itu. Kan sekarang memang terjadi nih Pak kondisinya. Masyarakat kadang-kadang lebih suka berobat ke bidan gitu. Padahal bidan ini tidak punya wewenang untuk memberikan pengobatan. Nah, begitu juga kondisinya pada perawat gitu.
Tetapi yang terjadi saat ini perawat ini lebih di apa ya? Lebih dipermasalahkan gitulah kurang lebih gitu. Sehingga ini menjadi berkembang menjadi sebuah dilema. Saya juga menemukan ada beberapa penelitian yang cenderung perawat harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh menolak, maka harus dilindungi secara hukum. Tapi di sisi lain penelitian lain mengatakan bahwa perawat tidak boleh melampaui wewenangnya apapun yang terjadi. Nah, seperti itu. Tetapi kan para pengambil keputusan ini tidak melihat dari sudut pandang masyarakat yang membutuhkan gitu. Kadang-kadang kondisinya nyawa dan sebagainya gitu Pak, kira-kira. Gimana kalau Pak? kalau gambaran yang Ibu munculkan itu sebenarnya dia lebih kepada fenomena ya, tidak kemudian mengkonstruk pada budaya komunitas masyarakat tadi gitu ya. Jadi mungkin kalau dari gambaran yang tadi disampaikan sebenarnya pendekatan yang lebih pas itu adalah pendekatan fenomenologi, bagaimana menggambarkan sebuah fenomena, dan dari fenomena itu nanti yang kemudian yang diharapkan Ibu itu bisa menjadi sebuah saran hasil penelitiannya ya, dari konstruksi misalnya masyarakat tenaga kesehatan tadi. Itu saya kira kalau yang lebih tepatnya itu seperti itu Bu, kalau kita melihat pada konstruksi misalnya hasil penelitian ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai rujukan dan atau pola baru, tapi dia tidak dalam komunitas atau dalam kapasitas misalnya melihat pada budaya kelompok masyarakatnya kalau yang seperti itu, tapi lebih kepada fenomena objek masyarakatnya gitu. Itu saya kira Bu. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Ya. Ya baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa klik raise hand, sambil mungkin bisa Bapak respon yang sudah masuk di kolom chat. Bapak bisa mungkin pilih pertanyaan kemudian bisa langsung direspon. Ini ada dari Ibu Jamila Muryati ya, sebutkan contoh judul penelitian etnografi berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Nah, jadi kalau misalnya beberapa penelitian yang kalau kita lihat ya di sini ya, tadi kan yang saya buat di sini ya, ini kan ada semua ya, ada beberapa jenis pembelajaran di sekolah. Nah, sebentar ya, saya merespon dari Ibu Jamila ini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah gitu ya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ibu Widyasari dalam prosiding Pedalitra ini, dia meneliti tentang misalnya etnografi komunikasi pada pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tapak Siring. Itu salah contoh ya, contoh judulnya. Nah, tinggal kemudian kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam situasi yang ingin kita teliti. Ada juga misalnya penelitian yang dilakukan oleh misalnya Sudarwiyani ini ya, penerapan metode pembelajaran online berbasis kearifan lokal di tengah pandemi COVID-19, studi etnografi di SD Negeri 1 Samsam. Itu Bu contohnya. Saya kira sudah banyak contoh yang kemudian yang bisa digambarkan, tapi dengan banyaknya contoh ini atau penelitian yang sudah dilakukan, ketika kemudian kita ingin menulis sebuah artikel ilmiah yang berkaitan dengan etnografi, posisi kita di mana dari penelitian yang sudah ada? Nah, kita mau melihat dari sisi yang mana gitu ya, atau kebaruan yang mau kita munculkan itu misalkan dari beberapa kajian yang sudah ada itu di mana posisinya. Itulah yang kemudian yang menjadi alasan ilmiah mengapa kemudian kita ingin membuat sebuah artikel ilmiah yang tadi yang berkaitan antara misalnya keterhubungan antara pembelajaran dengan etnografi. Nah, itu saya kira Bu penjelasannya. Bu siapa tadi? Ibu Jamila ya. Apakah kita bisa meneliti di tempat sendiri? Nah, ini sebenarnya mungkin barangkali yang ditanyakan oleh Bu Timur Iriani ya, ketika Pak Dr. Adisel kemarin menyampaikan tentang objek, subjek, dan informan penelitian ya. Nah, pada posisi ini sebenarnya kan kita bisa melihat gitu ya, apakah kita ketika meneliti itu sebenarnya posisi subjeknya itu ya berada pada apakah dia pelaku ya ataukah dia bukan gitu ya. Nah, kalau dia pelaku, maka sebenarnya pada posisi itu ya dialah yang kemudian yang menggambarkan situasi penelitian.
ya, atau situasi setting ilmiah sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian dan ketika kemudian kita bicara tentang observasi tadi seperti yang juga dikemukakan oleh Pak Randi, posisi peneliti itu kan ada dua hal sebenarnya ya. Bisa dia sebagai seorang observer yang dia terlibat langsung pada pengambilan kebijakan di sana, bisa merubah, tapi pada posisi yang lain dia hanya sebagai observasinya itu yang dia tidak bisa mempengaruhi tentang objek yang diteliti gitu. Nah, pada posisi kalau kemudian kita berasumsi pada dua pendapat ini sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Ibu Iriana tadi bisa dijadikan sebagai objek penelitian ya, tetapi tinggal kemudian apakah posisi kita sebagai peneliti itu bisa mempertahankan misalnya sebagai tingkat idealis kita atau netralitas kita ya, kalau kita tarik pada penelitian kuantitatif. Kalau di kuantitatif itu sudah tidak bisa kan. Tetapi kalau di kualitatif sebenarnya instrumen yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif itu ya peneliti itu sendiri gitu sebenarnya. Nah, itu saya kira ya Bu Timur Iriana. Terus ada lagi dari Bu Erna ya, saya kira tadi sudah dijelaskan ya. Apakah teknik analisis dalam penelitian etnografi sama dengan fenomenologi? Sebenarnya kalau yang fenomenologi ini kan dia kan lebih kepada fenomena. Ya makanya tadi saya sampaikan kadang-kadang penelitian itu ketika kemudian masuk pada wilayah pembahasan, ada juga kemudian yang menjadikan fenomenologi itu menjadi bagian dari pendekatan dalam etnografinya. Jadi apa fenomena yang ada, kemudian nanti dia konstruk ya beberapa derajat, misalkan derajat pertama dia hanya mengelompokkan saja, misalkan kalau fenomena misalkan anak pang di mana gitu ya, dikelompokkan dulu misalnya. Anak-anak pang itu dikelompokkan seperti apa. Nah, itu sebuah fenomena. Maka kemudian nanti ada kajian budayanya di mana gitu misalnya. Itu juga bisa dijadikan sebagai ketika dikawinkan dalam sebuah analisis datanya gitu ya. Nah, itu saya kira Bu Erna. Bagaimana alur penelitian tentang budaya tidak makan pagi bila dihubungkan dengan konsep sistem pencernaan makanan? Nah, maaf ya Bapak Ibu ya, Pak, seperti yang dikemukakan oleh Pak Ristono ini sebenarnya kita ini mengkaji sebuah budaya masyarakat, ada kelompoknya gitu ya. Jadi ada kelompok masyarakat yang kemudian mereka itu memproduksi sebuah budaya. Nah, karena dia memproduksi sebuah budaya, maka sebenarnya di sana kita bisa menggambarkan, mendeskripsikan gitu ya. Nah, kalau kemudian yang ini kan konsep pencernaan makanan, ini kan kalau ya memang dia masyarakat, tapi bukan mengkonstruksi pada komunitas masyarakat terbatas pada misalkan objek gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau berkaitan dengan bagaimana alur penelitiannya tentang budaya tidak makan pagi bila dihubungkan dengan konsep sistem pencernaan makanan, nah ini kalau di etnografi mungkin agak sulit kita melihatnya, karena yang mau kita gambarkan itu kan kelompok masyarakat gitu ya. Makanya kan etno ya. Ya, jadi grafis kan ada wilayah, ya ada batasnya gitu. Itu saya kira. Ya. Setelah sudah mengadakan penelitian, pembelajaran dan etnografi, apakah ada upaya tidak lanjut dan implementasi untuk mengimplikasikan setelah melaporkan hasil penelitian tersebut? Nah, disinilah sebenarnya kadang-kadang itu kan kita ketika kemudian menyelesaikan sebuah penelitian, yang kuat itu kan sebenarnya kan di rekomendasinya ya, di sarannya. Rekomendasi atau saran. Nah, saran itulah sebenarnya sebagai sebuah tindak lanjut temuan apa yang kemudian yang harus dilakukan dari hasil penelitian. Itu saya kira jawaban cepatnya. Nah, ini dari Pak Zuhdi ya. Apakah kebiasaan masyarakat pesisir yang bermata pencarian nelayan dan kebiasaan melakukan ritual selamatan laut dapat diteliti secara etnografi? Nah, ini bisa, Pak. Malah Pak Adisel kemarin ketika dia studi magister di Universitas Negeri Padang itu ngambil konsentrasi sosiologi antropologi, penelitiannya tentang masyarakat pantai, masyarakat pesisir, ya. Dari masyarakat pesisir yang dia teliti dengan pendekatan etnografi. Saya kira mungkin bisa menjadi rujukan juga itu ya, dari yang dilakukan oleh Pak Dr. Adisel juga, yang ditanyakan oleh Pak Zudi Hadiono. Kalau yang ini, Bu Sri ya, pengembangan RPP berbasis etnomatematika pada materi bangun datar.
ini sebenarnya Bu bisa kalau kemudian kita analisisnya menggunakan etnografi gitu ya. Terus pengembangan LKPD berbasis budaya Melayu Riau pada materi bangun ruang juga bisa kalau kemudian kita bisa memunculkan budaya-budaya apa yang sebenarnya yang ada dalam pengembangan LKPD atau di LKPD ini. Jadi jangan yang penting itu Bapak Ibu ya, kita kemudian ada objeknya, misalkan seperti tadi ada matematika, di dalam matematika itu apa objek budayanya gitu, yang selama ini kemungkinan tidak dianggap sebagai sebuah kajian oleh kita meneliti. Nah, jadi sekali lagi merekonstruksi apa namanya, mengkonstruksi ulang ya tentang apa yang kemudian yang dibangun tadi ya dari kajian-kajian budayanya itu yang kemudian yang menguatkan di mana posisi etnografinya bisa dilihat ya. Nah, ini dari Pak Baharudin. Berbicara penelitian berarti berkaitan dengan populasi dan sampel. Mohon penjelasan tentang populasi dan sampel berkaitan dengan penelitian etnografi. Nah, di etnografi itu sebenarnya ya kita tidak bicara tentang populasi dan sampel walaupun kita sebenarnya settingnya dalam masyarakat ya. Tetapi lebih kepada masyarakat itu ada tradisi apa yang mereka jadikan sebagai sebuah apa namanya produk budayanya ya. Nah, setelah kemudian objek itu kemudian muncul gitu ya. Nah, terus dia bicara tentang subjeknya, siapa pelakunya gitu. Pelaku inilah yang kemudian nanti bisa kita jadikan sebagai, kalau dalam penelitian kualitatif dia lebih kepada sampel, ini lebih ke informan penelitian. Orang yang dimungkinkan atau yang menurut kita sebagai peneliti itu memiliki apa ya, kapasitas untuk menjelaskan apa yang kita cari gitu. Makanya dia lebih kepada misalnya walaupun dia menggunakan snowball gitu ya, bola salju, tapi dia juga menggunakan perkusif gitu. Ada karakteristik tertentu yang kita tentukan. Apa sebenarnya yang menjadi ciri-ciri ya, atau yang kriteria apa yang kita tetapkan kepada orang dalam kelompok budaya tadi yang kita anggap layak untuk bisa memberikan informasi kepada kita. Misalnya apakah tokoh adatnya, apakah tokoh apa. Kalau dalam matematika tadi misalkan siapa yang bisa menggambarkan tentang apa yang ingin kita cari. Itu ya saya kira ya Pak Baharudin. Sebenarnya ini ya. Ini ya. Mubdimin AM NTB, nilai budaya Merari dari sudut pandang Islam. Pertanyaannya, teori yang cocok dalam mendeskripsikannya. Ini kan kalau deskripsi Merari ini Pak, kita lihat dulu Pak, yang mau kita lihat dalam bentuk budayanya atau apa. Kalau dalam bentuk budayanya, maka kita bisa melihat ini kan nanti kan dari misalkan kalau dalam penelitian komunikasi itu misalnya lebih kepada misalnya makna budaya gitu ya. Jadi teorinya teori budaya gitu ya. Teori budaya itu nantinya maka dia bicara tentang simbol. Simbol itu nanti kan ada yang verbal, ada yang non verbal. Ketika bicara tentang Merari sebagai sebuah budaya, apakah dia objek dalam bentuk misalnya artefak atau misalnya perilaku masyarakatnya gitu. Nah, maka dia bisa dilihat dari verbal dan non verbalnya untuk menyampaikan ini. Jadi teori yang bisa dipakai teori budaya berkaitan dengan pesan verbal dan pesan non verbal. Masih banyak ini. Gimana nih Pak Randi, mau dijawab semua? Ya mungkin satu lagi Bapak, mungkin satu lagi. Satu lagi ya. Ayo oke, saya karena memang ya. terbatasan waktu. Oke ini. Budaya penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dengan karakter di lingkungan sekolah. Apakah penelitian ini bisa dengan metode etnografi? Apa ini tradisi satu sekolah atau misalnya banyak sekolah gitu ya? Sebenarnya kalau yang budaya itu kan ya semuanya sebenarnya kalau kita tarik pada sebuah produksi tentang kebiasaan itu menjadi budaya gitu ya. Tetapi kemudian nilai-nilainya gitu, nilai-nilai budaya dalam kelompok masyarakat tadi yang kemudian yang harus kita gali secara lebih dalam, memberikan misalnya pesan-pesan apa dalam sebuah kelompok masyarakat tadi. Itu saya kira ya.
ini terakhir Pak ya, ini ya. Baik. Ada template untuk penelitian etnografi. Tadi saya lihat di Makassar itu ada ya. Nama jurnalnya adalah etnografi. Jadi benar-benar penelitian etnografi gitu ya, di Universitas Hasanuddin Makassar itu ada itu. Jadi nanti boleh Bapak Ibu lihat di sana ya. Tadi saya nggak sempat mengambil template-nya gitu ya. Dan penelitian kalau yang di umum mungkin ya banyak juga ya sebenarnya ya. Terutama misalnya kalau Bapak Ibu yang kebetulan mengkaji tentang sosiologi komunikasi, itu banyak di penelitian jurnal-jurnal komunikasi, itu banyak tentang etnografi. Oke, itu Pak Randi. Baik, terima kasih Bapak Robert, sangat menarik sekali ternyata ketika kita kupas penelitian etnografi ini, bahkan saking luasnya karena memang etnografi ini kaitannya budaya. Dan Indonesia ini salah satu negara dengan budaya terbanyak di dunia. Salah satunya di Indonesia, memang begitu banyak sukunya, begitu banyak bahasanya, dan begitu banyak adat-adat yang bisa kita eksplor ya. Di sini saya juga sudah sering juga melakukan penelitian, jadi mengamati objek-objek budaya, misalkan pembuatan masjid gitu ya, masjid bagaimana bentuk geometrinya ya, mungkin bisa kita teliti bagaimana, oh ini bentuknya lingkarannya simetris atau seperti apa gitu ya, membentuk pola tertentu, misalkan bangunan candi atau bangunan daerah apa namanya di tempat tertentu membentuk pola atau membentuk apa, itu bisa dikaitkan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau di sini saya kaitkan dengan matematika karena saya bidangnya matematika. Dan itu kalau Bapak Ibu lanjutkan bisa menjadi penelitian berikutnya seperti yang ditanyakan Ibu siapa tadi, bisa dikaitkan menjadi sebuah pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, bisa itu ya. Bisa pengembangan perangkat berbasis etnomatematika bisa. Tapi nanti itu penelitian berikutnya, penelitian research and development gitu ya. Artinya berkelanjutan penelitiannya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin Bapak Robert sebelum kita tutup bisa Bapak sampaikan sesuatu pesan-pesan kepada Bapak Ibu di sini. Baik, saya kira begini Bapak Ibu, ini adalah pengalaman yang luar biasa ya. Saya bisa share pengalaman kepada Bapak Ibu. Intinya kalau dalam penelitian etnografi itu kan kita lebih melihat pada misalnya ada komunitas masyarakat atau ada kelompok masyarakat ya, yang kemudian di sana ada budaya-budaya yang berkembang. Nah, itu yang kemudian yang menjadi objek sebenarnya ya. Nah, terus ketika kemudian kita mulai tertarik untuk melihat ya keterhubungan antara misalnya disiplin ilmu kita dengan etnografi. Nah, kalau saya menyarankan adalah sebelum Bapak Ibu menulis sebuah artikel, lakukanlah dulu literatur review-nya gitu ya. Jadi beberapa literatur review itulah yang kemudian yang akan melihat posisi penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada itu di mana gitu. Nah, di sanalah kemudian letak kebaruannya yang menurut pengalaman saya, ketika kebaruan itu adalah memunculkan sesuatu yang benar-benar baru, maka ketika kita kirim ke beberapa pengelola jurnal atau beberapa jurnal, biasanya mereka juga sangat respon dengan apa yang kita kirim itu biasanya. Itu pengalaman Pak ya. Jadi sekali lagi pengalaman-pengalaman itu saya kira menjadi bisa dijadikan acuan juga bagi kita bersama. Dan saya kira terima kasih, mungkin itu yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu semua. Barangkali nanti kan masih ada ruang ya, satu kali untuk kita berdiskusi menggunakan grup WA. Kalau saya dapat informasi dari Pak Dr. Adisel, mungkin barangkali nanti bisa kita lanjutkan lagi diskusinya berkaitan dengan penelitian etnografi, mulai dari misalnya bagaimana merancang penelitiannya, bagaimana mengumpulkan data, analisis data, sampai kemudian kita memproduksi sebuah artikel produk dari penelitian etnografi. Karena sebenarnya kan kalau sekarang itu kan output dari penelitian itu kan artikel jurnal gitu ya. Itu yang memiliki nilai. Dan ketika kalau yang kita dari dosen ini kan hasil penelitian itu kan kalau hanya laporan penelitian kan hanya 3 nilainya. Beda dengan jurnal kan. Kalau jurnal kan tergantung dari dia terbit di Sinta berapa, atau misalnya kalau di Scopus misalkan kuartil berapa gitu ya. Mungkin itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang hanya kita melaporkan laporan hasil penelitian saja. Ketika disetujui di perpustakaan baru ada nilai kumnya gitu. Itu saya kira. Mungkin itu banyak maaf saya kira kalau misalkan ada yang kurang tepat atau mungkin
penyampaian saya juga mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Saya mohon maaf, mungkin itu kelemahan saya. Intinya ya, mari kita sama-sama belajar dan sama-sama kita mengembangkan ilmu pengetahuan dengan melihat budaya sebagai sebuah objek dan produk masyarakat manusia ya, yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ilmu atau bidang ilmu dengan misalkan mendudukan etnografi sebagai alat atau pendekatan penelitiannya. Saya kira itu, dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Robert tadi atas penyampaian materinya. Sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk kegiatan, karena besok tanggal merah, ya, jadi kita besok libur dulu Bapak Ibu. Nanti hari Jumat boleh diskusi. Sebenarnya besok boleh diskusi, nanti akan dijawab oleh Bapak Adisel yang sudah masuk di grup. Nanti bisa, kalau ada pertanyaan boleh lempar saja di grup, nanti bisa kami respon pertanyaan Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk secara formal kami biasanya sesungguhnya selesainya Senin, Selasa, Rabu, karena kemarin Senin tanggal merah dan Kamis tanggal merah, maka tidak bisa kami gunakan secara formal gitu ya, secara formal, sehingga untuk keperluan Bapak Ibu sertifikat dan yang lainnya akan kami share hari Jumat ya, karena menyesuaikan dengan jumlah jamnya ya, agar sesuai 40 jam pertemuan. Oke, kemudian untuk presensi tidak perlu presensi Bapak Ibu, nanti akan kami siapkan lengkap administrasinya. Kemudian ada terakhir, informasi yang terakhir adalah tadi kebetulan ada beberapa yang tanya dan memang belum kami share, yaitu informasi untuk kegiatan kami, beberapa kegiatan kami ke depan. Bapak Ibu bisa dicek di website kami, guruinovatifindonesiaCom. Nah, di sini kita sudah update kegiatannya. Ini yang kemarin, webinar yang kemarin sudah kita adakan di hari Selasa sore, dan kita adakan lagi Jumat Bapak Ibu, webinar gratis, yaitu tentang manajemen peserta didik berbasis sekolah dengan narasumber Ibu Dr. Debbie Andriani. Ya, nanti silakan bisa Bapak Ibu mendaftar, ini gratis. Kemudian kegiatan yang pelatihan berikutnya, ada 3 pelatihan yang sangat menarik sekali di bulan Maret ini. Yang pertama masih tentang penelitian di pertama, yaitu tentang penelitian korelasi yang mungkin sudah beberapa mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan, kaitan hasil belajar dengan motivasi, kaitan ini dengan hasil belajar dan yang lainnya bisa. Di kelas kedua ada namanya pembuatan desain e-book dengan Canva. Mungkin selama ini Bapak Ibu mendesain buku dengan Microsoft Word ataupun software yang lain. Di sini kita akan coba mendesain dengan Canva, mulai dari cover, kemudian sampai dengan isi dari e-booknya gitu ya. Kemudian di kelas yang terakhir kita akan membuat sebuah video pembelajaran berbantuan Camtasia, pastinya dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, nanti kemudian dan ada beberapa pelatihan-pelatihan yang lain, silakan bisa Bapak Ibu ikuti. Mungkin yang tertarik di sini kami adakan juga pelatihan menulis buku ber-ISBN. Kebetulan kami juga sudah resmi menjadi anggota IKAPI, penerbit ya, penerbit IKAPI, jadi bisa menerbitkan buku Bapak Ibu dengan nomor ISBN ya, bisa. Kemudian ada pelatihan menulis laporan PTK dari awal hingga tuntas, kalau yang ini kelas eksklusif. Kemudian ada juga pelatihan menulis best practice untuk Bapak Ibu guru, biasanya ada untuk kenaikan pangkat gitu, ada poin tertentu, makalah best practice, dan yang terakhir bimbingan publikasi artikel ilmiah yang akan kami publikasikan pada jurnal yang kami kelola. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami. Informasi lengkapnya nanti akan kami share di grup tentang pelatihan-pelatihan yang tadi. Terima kasih kepada Bapak Robert tadi yang sudah menyempatkan hadir malam ini untuk menyampaikan materi yang begitu dahsyat. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir juga malam ini. Sehat selalu Bapak Ibu. Saya selalu doakan sehat selalu dan lancar aktivitasnya, karena memang zaman sekarang ini banyak yang sakit Bapak Ibu, banyak yang ngedrop. Saya ketika Bapak Ibu sehat, saya sangat bahagia sekali. Termasuk saya juga beberapa bulan lalu juga terkena COVID-19 satu keluarga gitu, bahkan beberapa minggu yang lalu satu rumah batuk semua gitu ya. Itu memang cobaan juga di masa pandemi ini. Semoga sehat selalu Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap belajar, berkarya dan berinovasi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.